Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ares, semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin. Di video channel Omong-Omong Balap kali ini, saya mau bahas kelas Sepang 2015 antara Vale dan Mark yang sekarang sedang viral kembali. Seperti membuka luka lama yang penuh kontroversi antara keduanya. Di sini, saya hanya menyampaikan pendapat saya dari data yang dikumpulkan. Sebelum insiden besar di Sepang, sebenarnya ketegangan antara Rossi dan Marquez sudah mulai terasa sejak Grand Prix sebelumnya, yaitu di Phillip Island, Australia. Dalam salah satu balapan paling seru musim itu, 4 pembalap terdepan, Marquez, Lorenzo, Rossi, dan Iannone terlibat duel sepanjang 27 lap dengan total 52 kali salip-menyalip. Namun, setelah menonton ulang rekaman balapan dan menganalisa data lap time, Valentino Rossi menemukan sesuatu yang menurutnya janggal. Apa itu? Setiap kali Marquez berada di depan saya, dia memperlambat ritme. Tapi ketika saya berjarak, dia kembali mempercepat. Dari Phillip Island, sangat jelas bahwa Yohe kini punya pendukung baru, yaitu Mark, ujar Rossi dalam konferensi pers pra-balapan di Malaysia. Rossi membawa bukti berupa printout telemetri dan data lap time. Menurutnya, Marquez yang memiliki kecepatan lebih dari seluruh pembalap justru memilih untuk tidak lepas ke depan, melainkan bermain di antara dirinya dan Iannone, seolah bertujuan menahan ritme agar Lorenzo di depan bisa menjauh. Andrea Iannone bahkan mengkonfirmasi, "Saya juga merasa Marquez bermain dengan ritme. Setelah 15 lap, dia melambat di tikungan 5 dan saya bisa menyalipnya dengan mudah. Tapi mengapa dia melambat? Saya tidak tahu." Namun Marquez menolak tudingan itu. Ia mengklaim bahwa dirinya hanya berusaha mengatur ban depan yang terlalu panas, bukan membantu Lorenzo. Tapi dari sudut pandang strategi balap, tudingan Rossi cukup masuk akal. Seorang pembalap yang memiliki performa motor terbaik dengan kecepatan puncak mencapai 330 km per jam semestinya fokus mengejar kemenangan, bukan memperlambat ritme ketika memimpin. Sayangnya, FIM dan Race Direction saat itu tidak membuka penyelidikan lanjutan terhadap balapan di Phillip Island. Tidak ada review telemetri, tidak ada evaluasi apakah perilaku Marquez termasuk unsupporting conduct, padahal indikasi manipulasi ritme sudah tampak jelas di depan mata. Di hari Minggu 25 Oktober 2015, penonton memenuhi tribun di International Circuit Sepang, Malaysia dengan mayoritas 2 atribut warna, bendera, gambar, dan maskot legenda masing-masing pembalap yang sangat meriah. Kuning untuk kubu Rossi dan merah untuk kubu Mark. Atmosfer lintasan Sepang bukan saja suasana khas tropikal, tapi lebih kepada psikologi. Ini dikarenakan adanya perebutan peringkat yang sangat ketat yang akan terjadi di sirkuit Sepang. Pada klasifikasi kejuaraan dunia MotoGP setelah GP Australia, di mana peringkat Rossi 296, Lorenzo 285, Marquez 222, Pedrosa 165. Besar harapan penonton, Rossi dapat memenangkan balapan dan menjadi juara dunia tahun 2015 di sirkuit Sepang ini, di mana Rossi terakhir juara dunia di tahun 2009, dan kesempatan untuk meraih kejuaraan dunia di usia 36 tahun sangatlah luar biasa, apalagi melawan usia muda 20 tahunan. Selisih 11 poin dengan Lorenzo, Rossi berharap bisa finish di depan Lorenzo. Dari hasil kualifikasi time attack untuk memperebutkan posisi terdepan, hasil dari official analysis lap time-nya, Pedrosa tercepat dengan 1 menit 59,53 detik, diikuti dengan Marquez 1 menit 59,462, kemudian Rossi dengan 1 menit 59,726 detik, dan posisi keempat Lorenzo 1 menit 59,737 detik. Terlihat bahwa Rossi pada time attack lebih cepat dari Lorenzo. Maka balapan di Sepang adalah balapan perebutan kejuaraan dunia antara Rossi dan Lorenzo. Kita mulai dari posisi grid sebelum start, di mana keempat pembalap telah siap di barisan terdepan: Pedrosa, Marquez, Rossi, dan Lorenzo. Suasana sangat menegangkan dan perebutan gelar juara dunia sedang dipertaruhkan. Mari kita lihat dari data analisis lap time dan gap keempat pembalap tersebut hingga ke lap 8 dan lap terakhir. Begitu balapan dimulai, Pedrosa melesat dengan sempurna diikuti oleh Mark, Rossi, dan Lorenzo. Tapi sayangnya start Lorenzo tidak begitu baik hingga disalip oleh duo Ducati hingga berada di posisi ke-6. Dan akhirnya di tikungan pertama berhasil disalip kembali
hingga kembali di posisi keempat. Rata-rata lap time di awal balapan masing-masing pembalap memiliki rata-rata yang sama, yaitu Pedrosa 2 menit 6,149 detik, Marquez 2 menit 6,559 detik, Rossi 2 menit 6,943, dan Lorenzo 2 menit 7,089 detik. Gap antara Pedrosa dan Marquez hanya terpaut 0,410 detik. Kemudian gap antara Marquez dan Rossi 0,384 detik, dan gap antara Rossi dan Lorenzo hanya terpaut 0,146 detik. Lap 1 dimulai dengan sangat hati-hati. Keempat pembalap mencatatkan waktunya di atas 2 menit 6 detik karena masih menghangatkan ban dan rem. Pedrosa memimpin dengan 2 menit 6,149 detik, diikuti Marquez dan Rossi. Kecepatan maksimum Honda RC213V langsung terlihat di lintasan lurus. Pedrosa 268 km per jam dan Marquez 266 km per jam. Sedangkan Yamaha YZR M1 Rossi tertinggal pada 265 km per jam. Dan Lorenzo berusaha mendekat dengan menyalip duo Ducati hingga mencapai top speed tercepat 268,9 km per jam. Di awal lap kedua, Lorenzo sudah semakin dekat dengan Rossi, yang sudah siap menyerang dan akhirnya berhasil menyalip Rossi di tikungan 1, sehingga Lorenzo naik ke posisi ketiga. Sedangkan jarak Pedrosa dengan Marquez hanya selisih 0,433 detik saja. Seharusnya Marquez bisa semakin mudah mendekat dan menyerang Pedrosa untuk kemudian menyalipnya. Namun sayang hal itu tidak dilakukan oleh Marquez. Setelah Lorenzo berhasil menyalip Rossi, bukannya Marquez memfokuskan dirinya untuk menyerang Pedrosa dan menyalipnya kembali, tapi malah melambatkan lap time-nya jika dibandingkan dengan waktu Lorenzo. Lap time-nya Lorenzo ternyata juga lebih cepat dari lap time-nya Pedrosa, yaitu 2 menit 606 per 1000 detik. Lap kedua menjadi awal ritme balapan yang sesungguhnya. Pedrosa mencatatkan waktu 2 menit, 795 detik, disusul Marquez 2 menit, 818 detik, dan Lorenzo 2 menit, 606 detik, menunjukkan bahwa tiga pembalap terdepan berada dalam selisih 2 per 10 detik saja. Rossi sedikit tertahan dengan 2 menit, 1,268 detik. Dari data sektor T1 dan T4, terlihat Yamaha Rossi kehilangan waktu terutama di T1 dan T4. Dua sektor dengan lintasan lurus panjang memperkuat kesimpulan bahwa Honda memiliki keunggulan tenaga akselerasi pada lintasan lurus. Di lap ketiga, Lorenzo dengan lap time-nya yang lebih cepat dari Marquez akhirnya berhasil menyalip Marquez dengan mudah dan menempati posisi 2, diikuti Marquez di posisi 3 dan Rossi di posisi 4. Dengan gap antara Pedrosa dengan Lorenzo hanya terpaut 0,823 detik, kemudian gap antara Lorenzo dengan Marquez 0,791 detik, dan gap antara Marquez dan Rossi 0,192 detik. Di tikungan 4, Marquez melambat dan melebar memberikan jalan untuk Lorenzo menyalipnya, hingga Marquez berada di posisi ketiga mendekati Rossi yang berada di posisi keempat dengan gap antara Marquez dan Rossi berjarak hanya 0,192 detik, sedangkan jarak antara Lorenzo dan Marquez menjadi 0,791 detik. Seharusnya, jika pembalap melakukan kesalahan di tikungan dan kemudian melebar, pada umumnya atau seringnya biasanya nih, pembalap berusaha mengejar yang menyalipnya, bukan sebaliknya malah melambat. Akhirnya, setelah disalip Lorenzo di tikungan 4, Marquez seharusnya mampu menyalip balik dengan mudah di trek lurus berikutnya. Tapi anehnya, hal itu tidak terjadi. Lap time-nya justru malah semakin turun lebih dari 1 detik, dan ritme balapnya tidak lagi menekan Pedrosa di depan. Butuh kejujuran untuk menjawab mengapa hal ini dilakukannya. Dari sini terlihat jelas Marquez tidak lagi mengejar kemenangan, melainkan berfokus menjaga jarak Rossi agar tertahan di belakangnya. Sebuah strategi yang seolah
atau mungkin terlihat disengaja, bukan karena kehilangan grip tapi karena perubahan intensi. Inilah yang kemudian memperkuat dugaan kubu Rossi bahwa Marquez memainkan peran untuk memutus peluang Rossi merebut gelar juara dunia ke-10. Dilihat dari tabel di lap 3, data menunjukkan anomali besar di sektor T2 milik Marquez. T2 Marquez lap ketiga hanya 28,573 detik. Rata-rata T2 normal Honda seperti Pedrosa itu sekitar 27,85 detik. Artinya Marquez kehilangan hampir 0,7 detik di satu sektor saja, tanpa indikasi kesalahan atau traction loss. Kalau kita lihat, top speednya tetap tinggi di angka 323,5 km per jam. Itu menandakan bukan kehilangan grip, tapi disengaja untuk melambat. Seharusnya ada indikasi untuk mengetahui apakah ada problem di motornya. Jika tidak ada problem atau masalah di motornya, dan ini kemungkinan adalah unsur kesengajaan, apakah ini diperbolehkan oleh regulasi? Butuh investigasi untuk memastikannya agar mengedepankan fair play dalam balapan. Korelasinya, Lorenzo yang sempat tertinggal berhasil menyalip pada fase ini di tikungan 4, di mana Marquez melebar dan memberikan jalan untuk Lorenzo menyalipnya, sementara Marquez tidak menunjukkan retaliatory acceleration-nya. Padahal biasanya seorang pembalap MotoGP akan mencoba counter attack langsung pada zona exit turn di tikungan berikutnya, tikungan 5 dan 6. Pola partial roll off throttle Marquez di T2 dan T3 lap 3 menunjukkan pace manipulation, bukan kesalahan balap. Ini konsisten dengan tudingan Rossi di Phillip Island bahwa Marquez was playing with the pace. Di lap keempat, karena jarak antara Marquez dan Rossi yang sudah dekat jarak membuat Rossi menyalip Marquez di tikungan pertama. Berbeda perlakuan Marquez terhadap Lorenzo pada saat menyalipnya di tikungan 4 di lap ketiga, yaitu tidak terlihat berusaha mengejar Lorenzo, tapi membiarkannya malah cenderung melambat. Sedangkan Rossi, begitu menyalip Marquez, dia berusaha mengejar untuk mendekatnya. Lap 4 memperkuat pola itu. Pedrosa dan Lorenzo menjaga konsistensi sekitar 2 menit 1 detik flat, sedangkan Marquez kembali turun ke 2 menit 2 detik. Di lap 5, sedangkan Marquez kecepatan puncaknya 326,7 km per jam, menunjukkan ia masih punya tenaga cadangan, namun memilih ritme di belakang Rossi. Pada fase ini, data telemetri Yamaha menunjukkan ia mengambil jalur lebih sempit di beberapa tikungan cepat untuk mempertahankan momentum, sementara Marquez beberapa kali menutup racing line di T2 dan di T3. Di lap kelima, Marquez yang berusaha menempel ketat di belakang Rossi akhirnya menyalip Rossi di awal tikungan pertama, kemudian Rossi menyalip Marquez kembali di akhir tikungan 1. Kemudian salip menyalip pun terjadi hampir di setiap tikungan. Analisis di sektoral T2 dan T3 di lap kelima. Sektor T2 di tikungan 4, 5, dan 6, waktunya Rossi 28,487 detik dan sementara Marquez 28,247 detik. Gap sekitar 0,240 detik, cukup besar untuk ukuran MotoGP karena sektor ini biasanya hanya berjarak 0,05 detik antar pembalap setara. Artinya, Rossi kehilangan momentum di exit turn 5 hingga 6 akibat harus melepas gas lebih lama, roll off throttle. Biasanya ini karena ada pembalap di depan yang menghambat arah keluar tikungan, yakni Marquez. Sementara di sektor T3, tikungan 7 hingga tikungan 13, waktu Rossi 38,163 detik dan Marquez 38,138 detik. Gap hanya berjarak kurang lebih 0,025 detik. Ini sangat kecil, tapi correlatednya dengan kehilangan di sektor sebelumnya. Ini menunjukkan Rossi berusaha menutup gap di sektor cepat, namun tidak sepenuhnya berhasil karena dirty air dan kehilangan corner speed dari momentum sebelumnya. Di lap ke-6, jarak pembalap yang sedang memperebutkan klasemen kejuaraan dunia antara Lorenzo dan Rossi semakin menjauh. Dari lap 2, setelah Lorenzo menyalip Rossi, hanya berjarak 0,516 detik. Kemudian di lap ketiga 0,983 detik dan di lap keempat 1,178 detik. Di lap kelima 1,178 detik dan di lap keenam 2,969 detik. Di tabel ini, lap 6 menunjukkan situasi paling seimbang. Pedrosa dan Lorenzo, lap 6 menunjukkan situasi paling seimbang. Pedrosa waktunya 2 menit 1,408 detik, Lorenzo
Lorenzo 2 menit 1,335 detik, Marquez 2 menit 1,938 detik, dan Rossi 2 menit 1,937 detik. Nyaris identik. Namun analisis sektor menunjukkan sesuatu yang menarik. Marquez lebih cepat di T1 tetapi justru melambat di T3 dan T4 dengan waktu 38,118 detik dan 30,396 detik. Artinya, di dua sektor terakhir yang terdiri dari kombinasi tikungan 12 hingga 14, Marquez menurunkan ritme secara signifikan dibandingkan potensi motor Hondanya. Lap 7 menjadi puncak ketegangan. Pedrosa dan Lorenzo tetap dalam waktu yang berdekatan 2 menit 1,400-an detik. Mereka fokus mengejar podium. Sementara Rossi dan Marquez sebaliknya mulai berduel keras sejak tikungan 9 hingga 13 dengan saling overtake sebanyak 3 kali dalam satu sektor. Data T4 Rossi melonjak drastis 32,486 detik karena melebar ke sisi luar di tikungan 14. Pada tikungan ke-14, terekam Marquez melambat yang membuat Rossi berusaha untuk menutup jalur race lainnya Marquez hingga ke pinggiran trek dan handlebar dan brake lever yang menubruk kaki Rossi hingga jatuh. Kejadian inilah yang menjadikan kontroversi abadi. Kita coba analisa ya. Tikungan 14 bukan tikungan cepat. Di sini laju motor turun di bawah 100 km per jam. Titik paling lambat di Sepang. Marquez sebenarnya posisinya sudah berada di depan Rossi dan jauh. Tapi anehnya, ia masuk tikungan 14 terlalu pelan. Dari data telemetrinya, ia kehilangan hampir 2 detik sebelum crash. Seolah-olah menunggu ada problem apa pada motornya. Sudahkah ada investigasinya? Karena kejadiannya berulang dan bisa dilihat pada data telemetri. Data historis sudah tersaji secara tepat dan akurat. Rossi yang datang dari belakang memilih melebar ke sisi luar agar tidak menabrak dari belakang dan tidak mengganggu pembalap lain jika keduanya berhenti di sana. Tapi Marquez tetap menempel di sisi luar, padahal Rossi sudah keluar jalur. Handlebar kanan Marquez menyentuh kaki kiri Rossi dan motor Honda pun terjatuh. Ini bukan soal tendangan, tapi soal keputusan. Siapa yang sebenarnya memilih untuk tidak menghindar? Di tabel telemetri ini, lap 7, data menunjukkan Rossi di T4 waktunya 32,486 detik, sementara Marquez di T4 1 menit 7,921 detik. Ini karena crash ya. Sebelum crash, Marquez lebih lambat di sektor 3. Kita lihat di sektor 3, lap 7-nya Marquez itu 38,185 detik, sementara Pedrosa 37,805 detik dan Rossi 38,218 detik. Artinya, Marquez sudah melambat signifikan sebelum insiden. Dari rekaman video dan data ini terlihat bahwa Marquez sudah di depan kurang lebih 2 detik, tapi di tikungan 14 yang notabene tikungan lambat ke kanan, ia menurunkan kecepatan entry cornernya di bawah 60% dari rata-rata lap sebelumnya. Perlambatan ini tidak sesuai dengan pola racing line optimal, dan disitulah Rossi yang sedang mengejar dari jalur luar akhirnya melebar untuk menghindari kontak frontal. Jika Marquez mempertahankan posisi normal, ia mestinya menjaga tight line dan progressive throttle, atau jika ingin menghindari kontak, bisa lift motor lebih awal. Tapi yang terjadi, justru ia mempertahankan posisi dekat racing line luar yang menjadi bottleneck bagi Rossi. Pada saat itu, dari telemetri, Marquez seharusnya sudah memiliki jarak aman dan waktu reaksi cukup untuk menahan motor Honda di belakang garis balap Rossi. Namun kecepatan approach-nya tetap tinggi dan posisi motor terlalu dekat di sisi kiri Rossi menyebabkan kontak pada tuas rem depan, brake lever, yang saat itu belum dilengkapi pelindung atau brake lever guard. Sentuhan itu memicu stop P spontan di motor Honda, membuat Marquez kehilangan kendali dan terjatuh. Secara data, kejadian ini tidak menunjukkan adanya brake atau throttle cut dari sisi Yamaha sebelum insiden, menandakan Rossi tidak melakukan manuver agresif dengan niat menjatuhkan lawan. Sebaliknya, data Honda menunjukkan penurunan mendadak pada tekanan rem depan hanya sepersekian detik sebelum kehilangan traksi. Indikasi kuat bahwa kontak mekanis dengan kaki Rossi memang terjadi. Insiden di tikungan 14 bukan hanya puncak dari satu lap, tapi hasil akumulasi ketegangan psikologis, perbedaan performa motor, dan perilaku balap yang tidak lagi netral sejak Phillip Island. Marquez bukan hanya lambat, tetapi melambat karena posisi strategis yang menutup jalur lawan. Hal ini menyebabkan dinamika tekanan ke arah kaki Rossi dan handlebar kanan Honda, memicu stop P pada sistem rem depan
yang saat itu belum dilengkapi brake lever guard. Di lap ke-8 Rossi kembali ke lap time awal setelah insiden di lap sebelumnya. Tentunya insiden tersebut mempengaruhi waktu dan jarak dengan Lorenzo, yaitu 5,901 detik. Jarak antara Lorenzo dan Rossi hingga finish semakin melebar, yaitu 10,112 detik. Apakah data telemetri menunjukkan Rossi kehilangan kesabaran? Secara empiris tidak ada bukti langsung dari data lap time maupun sektor yang menunjukkan Rossi kehilangan kesabaran dalam bentuk perilaku membahayakan, reckless riding. Namun ada bukti psikologis dalam pola ridingnya, yaitu increase aggression level dalam memilih corner entry dan exit trajectory sejak lap 4 hingga lap ke-6. Hal ini tampak dari tabel yang ada di layar. Terlihat bahwa Rossi mencoba memaksa tempo, mendorong race rhythm untuk menjauh dari Marquez tanpa menabrak batas grip. Jadi bukan kehilangan kesabaran dalam arti emosional riding, melainkan rider yang berusaha keluar dari jebakan ritme lambat lawan, sesuai dengan pengakuannya sendiri di wawancara pasca lomba. Secara logika data telemetri, gaya Rossi di lap 6 hingga lap 7 justru masih tergolong control aggressions, bukan reckless. Jadi, kesimpulannya, Rossi tidak kehilangan kesabaran secara teknis, melainkan secara strategis berusaha keluar dari kontrol ritme lawan. Inilah yang Rossi lakukan. Top speed Honda, yaitu Marquez dan Pedrosa, konsisten 4 hingga 7 km per jam lebih tinggi dari Yamaha, motornya Rossi dan Lorenzo. Artinya, di setiap trek lurus, Marquez seharusnya mudah menyalip kembali jika kalah posisi karena Honda punya keunggulan tenaga. Namun pada kenyataannya, Marquez justru kehilangan kecepatan rata-rata dan lap time-nya membengkak setelah dilewati Lorenzo. Lihat di lap ketiga dan lap kelima. Rossi tidak kehilangan kesabaran secara teknis, tetapi strategi insting pertahanan diri karena pace kontrol lawan. Marquez memperlambat ritme di 2 titik kunci, yaitu lap 3 dan lap 7. Yang secara statistik tidak masuk dalam natural variance performance motor. Insiden di tikungan 14 bukan akibat tindakan agresif Rossi, melainkan kombinasi. Marquez braking anomali jauh lebih lambat dari normal, close proximity gap-nya kurang dari 1 meter, dan unprotected brake lever contact. Apabila race direction atau FIM meninjau ulang telemetry overlay data lap ketiga dan lap 7, fokus investigasi mestinya tidak hanya ke Rossi, tapi juga ke pola pace inconsistency Marquez yang memicu dinamika berbahaya tersebut dan patut dipertanyakan. Dengan bukti ini, sanksi Rossi seharusnya bersifat administratif, grid penalti ringan, bukan penalti berat dengan dampak langsung ke klasemen kejuaraan dunia. Pertanyaan, jika kalian adalah pembalap dengan motor tercepat, apakah kalian akan fokus mengejar kemenangan di depan atau justru melambat untuk mengganggu ritme pembalap lain? Pertanyaan kedua, bayangkan motor seberat 157 kg, misal bobot yang mirip dengan Yamaha R6 atau Honda CBR 600RR, melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Apakah mungkin motor seberat itu bisa jatuh hanya karena tendangan kaki? Pertanyaan ketiga dan yang terakhir, jika komite MotoGP saat itu tidak didominasi oleh official Spanyol, apakah keputusan sanksinya akan berbeda? Sebenarnya, tanda-tanda Sepang Clash sudah muncul seminggu sebelumnya di Phillip Island, Australia, 18 Oktober 2015. Rossi sudah menyampaikan keluhan terbuka dalam press conference bahwa Marc Marquez mempermainkan ritme balapnya. Di balapan, ritme Marquez memang tidak konsisten. Ia beberapa kali melambat di depan Rossi lalu menyalip kembali seperti sedang bermain kucing-kucingan. Data telemetri membuktikan Marquez mencatat lap tercepat balapan, namun di beberapa sektor ia justru turun 2 detik tanpa alasan teknis. Ketika seorang pembalap mengubah ritme tanpa tujuan strategis posisi dalam kode etik MotoGP, itu dikategorikan sebagai unsportsmanlike behavior, perilaku tidak sportif yang bisa mengacaukan konsentrasi lawan dan merusak integritas kompetisi. Namun, pernyataan Rossi itu tidak pernah ditindaklanjuti. Tidak ada penyelidikan, tidak ada klarifikasi. Seolah-olah peringatan itu dianggap sekedar emosi. Padahal jika FIM atau Race Direction meninjau ulang data dari Phillip Island, mereka akan menemukan pola yang sama seperti di Sepang. Marquez memang tidak fokus mengejar kemenangan, tapi tampak fokus mengawal Rossi. Jika investigasi dilakukan sejak saat itu, Marquez bisa saja dijatuhi sanksi perilaku tidak sportif, bahkan bendera hitam. Karena menurut
menurunkan ritme secara sengaja untuk menghalangi pembalap lain yang sedang berjuang memperebutkan gelar juara dunia. 1 minggu kemudian, semuanya pecah di tikungan 14 Sepang. Bukan hanya antara dua pembalap, tapi antara keadilan dan keputusan yang tertunda. Banyak orang melihat insiden Sepang hanya dari sudut kamera depan, tapi tidak dari data, dari psikologi, dan dari mekanika motor itu sendiri. Tahun 2015 belum ada pelindung tuas rem, dan mungkin tanpa kontak kecil di brake lever itu, sejarah MotoGP akan menulis bab yang sangat berbeda. Rossi kehilangan gelar juara dunia ke-10-nya, tapi dunia tahu, kadang bukan kekalahan yang membuat legenda abadi, melainkan cara dia bertahan dalam ketidakadilan. Jika Sobat Ares ada beda pendapat dengan hasil analisa data telemetri, drop di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.